Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan Cak Evan mempresentasikan tugas membuat presentasi proposal. Judul yang saya angkat dalam penelitian ini adalah Master Plan Pelabuhan Penyeberangan Batulo di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Latar belakang penelitian ini, 1. Belum adanya kajian terkait Master Plan dari sisi daratan. Dapat dilihat pada slide berikutnya terkait produktivitas penumpang dan kendaraan. 2. Fasilitas daratan yang belum sesuai dengan KM 52 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan. Dapat dilihat pada slide berikutnya pada fasilitas daratan. 3. Adanya crossing pada pola arus penumpang dan kendaraan saat naik dan turun dari kapal, di mana crossing dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berikutnya, tabel produktivitas penumpang dan kendaraan pelabuhan Batulo, di mana dari data tersebut dapat dijadikan acuan terkait kajian penyusunan master plan di Pelabuhan Batulo. Data tersebut diperoleh dari PT ASDP Cabang Bau-Bau tahun 2018. Berikut ini adalah fasilitas dari sisi daratan yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Batulo. Yang pertama ada ruang tunggu, kemudian ada lapangan parkir siap muat bagi kendaraan mobil. Berikutnya ada lapangan parkir karyawan, kemudian ada areal peribadatan, kemudian ada pos pengamanan. Lanjut ada lapangan siap muat bagi kendaraan motor, kemudian ada areal penjemputan dan antar jemput, kemudian ada WC umum. Namun dari fasilitas yang ada beberapa fasilitas yang belum ada di pelabuhan tersebut. Contohnya, yang pertama ruang utilitas, kemudian areal fasilitas bahan bakar, kemudian areal generator, gangway, areal fasilitas kesehatan, areal telekomunikasi, dan fasilitas pemadam kebakaran. Rumusan masalah pada penelitian ini: yang pertama, bagaimana dengan perkiraan jumlah penumpang dan kendaraan Pelabuhan Penyeberangan Batulo sampai dengan tahun 2046? Kedua, bagaimana kebutuhan akan fasilitas daratan di Pelabuhan Penyeberangan Batulo? 3. Bagaimana dengan pengaturan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Batulo untuk 25 tahun ke depan? Tujuan penelitian ini, yang pertama, meramalkan pertumbuhan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Batulo sampai dengan tahun 2046. 2. Menentukan fasilitas daratan untuk Pelabuhan Penyeberangan Batulo. 3. Mengatur pola arus lalu lintas pergerakan penumpang dan kendaraan agar tidak terjadinya crossing, di mana crossing dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Batasan masalah pada penelitian ini: yang pertama, master plan pelabuhan dari sisi daratan. 2. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Pelabuhan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keaslian penelitian: terdapat perbedaan pada penelitian kali ini, yaitu jika pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Luwu, Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Batulo, Sulawesi Tenggara. Gambaran umum Pelabuhan Penyeberangan Batulo: dapat dilihat layout pelabuhan, di mana ada lapangan siap muat bagi kendaraan mobil, kemudian ruang administrasi, ruang tunggu bagi penumpang, lapangan siap muat bagi kendaraan motor, lapangan antar jemput, kemudian lapangan parkir bagi karyawan. Kajian pustaka: untuk menghasilkan master plan, saya melakukan kajian pustaka terkait compounding factory yang bersumber dari buku perencanaan dan permodelan transportasi, kemudian analisis fasilitas daratan yang bersumber pada KM 52 tahun 2004, kemudian analisis pola arus lalu lintas jalur naik ke kapal dan jalur turun dari kapal. Sumber yaitu SK 242 HK 104 DRJD 2010. Bagan alir penelitian
ini yang pertama identifikasi masalah, kedua rumusan masalah, kemudian pengumpulan data, yang dimana data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan yaitu inventarisasi prasarana pelabuhan, kemudian pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang, di mana data sekunder produktivitas penumpang 5 tahun lalu dan produktivitas kendaraan 5 tahun terakhir. Di mana data primer dan data sekunder dilakukan pengelolaan data, kemudian dianalisis yang menghasilkan compounding factory, desain load pelabuhan, pola arus lalu lintas di pelabuhan, kemudian fasilitas daratan, di mana didapatkan gedung terminal, area parkir kendaraan penyeberangan, area parkir kendaraan antarjemput, area bunker, area air bersih, area gangway, generator, jembatan timbang, masjid, poliklinik, pos telekomunikasi, fasilitas pemadam kebakaran. Kemudian dilakukan rekomendasi terkait apa yang didapatkan dari hasil analisis tadi. Kemudian diberikan kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data dan pengelolaan data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan inventarisasi prasarana pelabuhan, yaitu metodenya dengan survei inventarisasi prasarana pelabuhan. Kemudian untuk pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang, metodenya survei arus manajemen lalu lintas. Data sekunder, data yang diperoleh yaitu metode kepustakaan dan metode institusional, di mana metode institusional diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, yang kemudian PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bau-Bau, kemudian BPS Kabupaten Kota Bau-Bau. Di mana data primer dan data sekunder dilakukan pengelolaan data primer dan data sekunder, kemudian pengecekan dan penyesuaian dengan kondisi yang ada dengan peraturan yang berlaku. Metode analisa pada penelitian kali ini, yang pertama ada analisis compounding factory dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian analisis dari fasilitas daratan, ada ruang tunggu, ada ruang kantin, ruang administrasi, ruang utilitas, ruang publik, luas total areal gedung terminal, lapangan parkir siap muat kendaraan, lapangan parkir pengantar dan penyebut, areal fasilitas bahan bakar atau bunker, kemudian areal fasilitas air bersih, areal generator, gangway, penimbangan kendaraan bermuatan, areal fasilitas peribadatan, areal fasilitas kesehatan, areal fasilitas pos dan telekomunikasi, areal fasilitas pemadam kebakaran, di mana masing-masing fasilitas memiliki perhitungannya tersendiri. Kemudian analisis pola arus lalu lintas, baik jalur naik ke kapal maupun jalur turun dari kapal, di mana masing-masing pola arus lalu lintas memiliki perbedaan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.